Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat-sehat aja ya. Biarpun di rumah, tapi kita terus tetap memuji Tuhan. Pagi yang indah ini ketika kita bangun, kita mengucap syukur. Kalau kita masih ada sampai saat ini, itu karena semua anugerah dari Tuhan. Kita memuji Tuhan dan kita akan memulai ibadah kita. Setiap minggu kita mencari Tuhan. Tapi jangan setiap minggu saudara. Bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dan setiap detak jantung kita terus mencari Tuhan. Karena Tuhan kita ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Tuhan dari semua Tuhan yang ada, semuanya hanya Tuhan kita, Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, kita mau memuji Tuhan saudara. Kita mau katakan Tuhan kita ajaib dan Tuhan kita hebat. Yes, come on church. Wow, oh, 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 oh. Katakan Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yeah, wow, wow. Come on church, let's say Tuhan kita yang memerintah. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya mari dicurahkan bagi kita. Sambil bertepuk tangan katakan Tuhan kita ajaib. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. One more time say Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran.
kuasanya tak berubah, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memang Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Mari ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar mata kami selalu tertuju kepadamu. Dan kami menyanyikan kidung puji-pujian kepadamu. Firman-Mu berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan menyanyikan rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Inilah kami Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami mau menyembah ya Yesus, sahabat kami, pelita hidup kami. Mari katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin.
Mari lebih dalam lagi dan sungguh-sungguh lagi saudara. Lebih sungguh lagi dekat dan melekat kepada Tuhan. Yesus indah bagi kami. Kau yang terindah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah, Kaulah, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, oh, oh. Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan penolong di dalam kesesakan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, sujud di bawah kaki-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. Haleluya Yesus, Hosana bagi Sang Raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak, layak ditinggikan, dipuji, diagungkan. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Terus sembah, terus masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang
yang selalu menjaga kita. Tuhan yang setia buat kita. Terkadang kita yang tidak setia. Mari saudara, kesempatan hidup yang kita rasakan sampai saat ini, mari kita lakukan semenyenangkan hati Tuhan. Mari terus rasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu untuk selama-lamanya. Yesus, Yesus sahabat kami, Yesus permata hati kami. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Yesus Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari lebih dahsyat lagi, angkat tanganmu, katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Disembah, disembah, ditinggikan, disembah, 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 ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan kembali mendengarkan pesan Tuhan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu, jadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Kita bertemu lagi di acara ibadah online kita di pada hari Minggu ini. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kita masih dapat beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Menjadi doa kami, biarlah seluruh keluarga lepas keluarga yang ada di rumah saat ini yang boleh kita beribadah kepada Tuhan. Kami terus boleh berdoa buat keluarga lepas keluarga, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saudara berada di rumah hari-hari ini. Biarlah semua Tuhan pimpin kita semua. Menjadi doa kami, Tuhan menyertai kalian semua, Tuhan melindungi kalian semua, dan Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur dapat berbeda kembali kepada Tuhan. Biarlah kita mau serahkan ibadah kita dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara lewat setiap hari Minggu yang hari-hari Tuhan berikan kita kesempatan ada di rumah untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini kita ada perjamuan, biarlah boleh menjadi peringatan kita ketika Yesus di kayu salib. Biarlah kita juga pagi hari ini memperingati sengsara Tuhan di kayu salib. Nah, saudara kasih Tuhan, kami percaya hari-hari ini memang tidak ada yang baik, ya. Semuanya penuh dengan goncangan-goncangan terjadi dalam dunia ini. Kita lihat hari-hari ini banyak orang menjadi cemas, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi sedih. Banyak orang hari ini merasakan takut akan dalam kehidupan dia dan tidak punya masa depan. Dipikir-pikir tidak punya masa depan yang baik kalau kita melihat hari-hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah kita tetap di hadiratnya Tuhan, ya. Kita tetap tidak usah kita lari dari Tuhan. Apapun kejadian kita hari-hari ini, biar kita tetap kepada Yesus. Dia adalah Sang Juru Selamat, Dialah pembela kita, Dia yang menyertai kita. Bahkan Dia terus boleh melindungi dalam kehidupan kita dan memberkati kita. Nah, pagi hari ini saudara kasih Tuhan, menjadi bagian dari kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini biarlah kita fokus kepada Tuhan, biar kita pasang telinga kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka hati kita supaya hadirat Tuhan turun atas setiap kita. Firman adalah pesan-pesan daripada Tuhan. Biarlah setiap kita mendengarkan dengan baik, kita mulai melakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, supaya kehidupan kita tidak sia-sia, tapi membuahkan kebaikan. Nah, saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari tentang firman Tuhan, yaitu tentang daripada Ayub, ya. Bagaimana kehidupan Ayub, ya. Dia kehidupannya yang penuh dengan masalah, penuh dengan kehidupan yang sengsara, penuh kehidupan yang hari-harinya menghabiskan waktu dengan kesakitan dalam penyakitnya, bahkan kehidupannya penuh dengan sengsara yang luar biasa. Nah, pagi hari saudara kasih Tuhan, saya mau berikan tema pagi hari ini dalam ibadah kita, ya. Tema kita pagi hari ini adalah berserah kepada Tuhan di dalam setiap keadaan, ya. Saudara perhatikan, berserah kepada Tuhan di dalam setiap keadaan, apapun keadaan kita, ya. Apapun dalam setiap keadaan kita, baik buruk, ya, dalam kehidupan kita penuh berserah kepada Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah. Saudara boleh membuka Alkitab, ya, atau saudara yang bawa HP nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Kita buka Alkitab kita, saya tunggu, ya. Alkitab kita di Kitab Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, sudah buka. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, saudara kasih Tuhan, Kitab Ayub, ya, pagi hari di pasal 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya. Ayub menjawab siapa, saudara kasih Tuhan? Dia menjawab istrinya. Apa jawaban dia kepada jawaban Ayub pada istrinya? Engkau seperti perempuan gila. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Kenapa Ayub berbicara demikian, saudara kasih Tuhan? Ya, Ayub merasakan keselnya yang luar biasa sama istrinya, ya. Istrinya memberikan tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, saudara kasih Tuhan, saya mau katakan sebagai seorang wanita, seharusnya istri Ayub memberikan dukungan kepada suaminya ketika dia merasakan lemah, merasakan khawatir, merasakan sakit, penderitaan, merasakan kehidupan yang penuh dengan goncangan, tetapi justru istrinya menuntut yang luar biasa, ya. Istri Ayub
luar biasa menuntut dalam kehidupannya. Sampai-sampai istrinya menuntut supaya apa yang dikatakan, ya, Ayub menjawab istrinya, seakan-akan istrinya ini menekan dalam kehidupan Ayub. Ya, kenapa dia menekan kehidupan Ayub? Karena istrinya tidak mau hidup susah. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, biarlah kita punya pasangan hidup sebagai seorang istri, jangan kita mau egois dalam kehidupan kita. Jangan kita mau menangnya sendiri dalam kehidupan kita. Ya, saya mau katakan, biarlah menjadi pendamping yang baik, menjadi seorang perempuan ibu rumah tangga yang baik, menjadi seorang wanita yang baik, dan yang kehidupannya dengan penuh kesalehan, kejujuran, ketabahan, kesabaran. Jangan kau berbuat seperti istrinya Ayub. Ketika Ayub menderita, saudara kasih Tuhan, dia melihat penderitaannya, istrinya tidak mau melihat penderitaannya yang luar biasa. Bahkan istrinya mengejek, seakan-akan, masih bertekunkah engkau di dalam Tuhan? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ayub adalah orang yang begitu saleh, orang yang penurut, orang yang sabar, orang yang taat kepada Tuhan. Makanya ketika Ayub punya masalah yang luar biasa, ya, istrinya menguji kepada suaminya, yaitu Ayub. Masih, dia katakan, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Coba saudara kasih Tuhan, seakan-akan Ayub itu mengejek luar biasa kepada istrinya, pada Ayub. Istrinya mengejek, bahkan istrinya menyuruh Ayub apa? Mengutuki Tuhan. Saudara bayangkan, seorang istri melihat suaminya lagi penderitaan, malah dia menyuruh mengutuki Tuhan. Bagaimana saudara kasih Tuhan Ayub mau mengutuki Tuhan yang baik sama dia? Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini, Bella, istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan, tetapi Ayub tidak mau. Ayub adalah orang yang Ayub tidak menanggapi istrinya, walaupun Ayub dalam kehidupan tekanan yang luar biasa. Nah, saya mau katakan, ketika kita punya tekanan yang luar biasa dari istri, apakah kita masih mau lepas dari Tuhan? Apakah kita masih mau jauh daripada Tuhan? Tetapi Ayub pilih tetap berserah penuh kepada Tuhan. Dia tidak lari kepada Tuhan. Dia tidak menjauh daripada Tuhan. Malah dia semakin dekat kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Bagaimana seorang perempuan ketika mau hidupnya cuma senang-senang saja, ketika rumah tangganya ada penderitaan, ada kesusahan, bahkan ada semacam pergumulan yang berat, ya, justru bukannya kita belajar semakin dekat kepada Tuhan, malah suruh mengutuki Tuhan. Nah, saya mau katakan, kita mau belajar seperti Ayub, jangan belajar seperti istrinya Ayub yang mengutuki Tuhan ketika penderitaan datang, ketika kesusahan datang. Ya, kita belajar seperti Ayub yang hidupnya punya kesadaran diri yang luar biasa, dia punya kehidupan kesalehan, dia punya kehidupan yang punya kesabaran, dia punya kehidupan yang beriman yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, hari ini, pagi hari ini, Bella, ya, Ayub memilih hidupnya penuh berserah kepada Tuhan. Dia tidak mau hidupnya berserah, ya, Ayub hidupnya tidak mau pasrah begitu aja. Kalau orang hidupnya yang pasrah, ya sudahlah, terserah apa adanya. Tetapi Ayub tidak mau. Ayub memilih penuh berserah kepada Tuhan. Ya, Ayub tetap memilih berserah penuh kepada Tuhan, walaupun dalam keadaannya sakit, menderita, pergumulan berat dalam kehidupannya setiap hari, setiap waktu. Begitu bisnisnya yang banyak, yang luar biasa itu, sampai tidak ada bisnis lagi, ya, bahkan dia menderita sakit yang luar biasa penyakitnya, sampai dia mengaruk-ngaruk pakai beling dalam tubuhnya, yang dalam kesakitannya, ya, semua anaknya mati, bahkan dia ditinggalin istrinya, tetapi Ayub masih memilih Tuhan sebagai sang juru selamat, sebagai penolong kehidupannya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Dia berserah penuh kepada Tuhan. Nah, ketika dia berserah penuh pada Tuhan, pasti ada jawabannya daripada Tuhan, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau hari-hari ini setiap kita menghadapi pergumulan masalah yang luar biasa, khususnya buat virus COVID-19 ini, yang hari-hari ini Tuhan mengancam setiap manusia, yang memberikan orang sampai hari ini tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, tidak bisa usaha, tidak bisa jalan-jalan kemana pun Anda mau pergi. Dan saya mau katakan pagi hari ini, hiduplah penuh berserah kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, biarlah kita hidup seperti Ayub, hidupnya yang penuh dengan kesalehan, hidup yang jujur, hidup yang taat, hidup yang setia kepada Tuhan, hidup yang menjadi seorang penyabar, ya, apapun keadaan tekanannya, dia tetap memilih sabar.
Ayub orangnya tidak mengotori dengan bibirnya. Dia tidak mau berbuat dosa dalam kehidupannya, ya. Walaupun dalam tekanan hidup yang luar biasa, ya, kehidupannya yang sudah tertekan dengan, saya mau katakan, sudah dinolkan, tetapi saya mau katakan Ayub hidupnya dia tidak mengancam pada Tuhan. Dia tidak menjelek-jelekkan Tuhan. Dia tidak mendustai Tuhan. Dia tidak mau menjelek-jelekkan apa. Walaupun keadaannya dia terima apa adanya, ya. Ayub tidak memaki-maki. Ayub tidak mencaci maki kepada siapapun. Tetapi Ayub tidak mengotor bibirnya. Dia tidak mau berbuat dosa karena Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara kasih Tuhan, kalau kita merenungkan 2 bulan terakhir ini, ya, mungkin kita merasakan bosan dalam kehidupan kita. Setiap hari hanya ada di rumah, saudara kasih Tuhan, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita merasa jenuh, ya, ketika kita bangun pagi, ya, kita mau lakukan apa, aduh jenuh. Habis berdoa, ya begitu lagi, makan, tidur, bergerak, kerja sana, bersihkan apa, bersihkan ini, membuat setiap hari menjadi bosan, saudara kasih Tuhan. Nah, kapan nih waktunya selesai? Kapan nih waktunya akan berakhir COVID ini yang melanda ke seluruh dunia ini? Nah, mungkin kita capek menghadapi virus hari-hari ini, ya, yang sudah menyebar, bahkan dia menularkan yang sangat berbahaya, sehingga banyak makan korban jiwa. Setiap hari orang makan korban jiwa, ada satu hari 200 orang, biasanya 150 orang. Ini luar biasa, saudara kasih Tuhan. Nah, pagi hari ini, inilah kita menghadapi satu peristiwa yang luar biasa. Dunia menghadapi COVID-19 ini yang memberikan dampak sampai ekonominya rusak, yang memberikan dampak sehingga orang tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa berwisata, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa melakukan sesuatu yang ada di luar rumah. Ini membuat orang menjadi capek, menjadi bosan setiap hari. Terus apa yang kita mau perbuat, saudara kasih Tuhan? Ya, mungkin kita setiap hari hanya bisa mengeluh. Kapan ya kejadian ini akan berakhir? Kapan ya ini akan terselesaikan? Lalu kita hanya pasrah. Ya sudahlah, terserah apa keadaannya. Ya, saudara Tuhan, kita hidup jangan pasrah. Ya, kita hidup jangan terserah. Tapi kita berserah penuh kepada Tuhan. Apapun keadaannya hari-hari ini, ya. Apalagi setiap hari kita hanya mendengarkan kabar berita dari TV. Wah, mengejutkan kita setiap hari, membuat kita semakin takut. Ya, apalagi setiap hari ada WA yang masuk dalam setiap dari grup, dari saudara-saudara, dari family. Wah, ada saudara yang mati, ada keluarga yang mati. Ya, di TV setiap hari ada yang mati 200, 300. Coba bayangkan, membuat kita menjadi ketakutan, membuat kita menjadi kesedihan, membuat kita menjadi cemas setiap hari. Jangan-jangan, dan jangan-jangan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, makanya kita hidup jangan penuh pasrah dalam keadaan kita. Ya, kita jangan penuh terserah aja, kita jangan terserah aja lah, biarin aja lah keadaan ini dia akan selesai. Tidak, saudara saya Tuhan, kalau kita tidak mau berusaha. Nah, hari-hari ini kita cuma bertanya-tanya, ya, kapan ya bangsa kita dipulihkan? Ya, kapan ya negeri kita itu dipulihkan? Kapan ya ekonomi kita dipulihkan? Kapan ya saya bisa usaha lagi? Kapan ya saya bisa bekerja lagi? Kapan ya saya bisa sekolah lagi? Kapan ya saya bisa jalan-jalan lagi ke mall? Kapan ya saya bisa keluar rumah dengan bebas kemana-mana, berwisata? Ya, saya jalan-jalan tempat wisata, ke Ancol kah, ke Taman Mini kah, ya, ke Ragunan kah, kita jalan-jalan kah kemana? Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita tercekam dalam keadaan yang tidak mengenakan buat kita. Makanya kita hanya bertanya-tanya setiap hari dalam keadaan seperti ini. Terus kita mau berbuat apa? Kita cuma hanya bertanya-tanya. Sama siapa kita bertanya-tanya hari-hari ini? Kita hanya bertanya-tanya kepada pemerintah. Ya, saudara kasih Tuhan, seakan-akan pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Ya, padahal kita semua ikut bertanggung jawab atas masalah ini. Nah, semua katakan saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita yang bandel. Kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah daripada pemerintah. Kita bandel. Disuruh diam di rumah, kita bepergian. Ya, disuruh stay di rumah, kita malah jalan-jalan. Disuruh di rumah supaya kita jangan melakukan sesuatu di luar rumah. Kita tetap aja keluar rumah. Kayaknya kita seakan-akan melawan terus. Ya, melawan terus. Kita bandel dalam keadaan ini. Sehingga, sudahlah, tidak apa-apalah. Mungkin orang berpikir tidak apa-apa. Lalu, dia pergi kemana? Ke warung kopi.
ya, dia minum kopi, bergelombolan, dia pergi lagi jalan-jalan ke mall masih ada yang buka, ya. Bahkan mereka tidak mau ada di rumah, ya, mereka ke kafe. Ada juga mereka yang masih kelihatan kalau ada yang masih buka, mereka datang ke tempat tersebut, ya, nongkrong lah sampai larut malam, tidak mau pergi, ya, malah kumpul-kumpul bersama dengan teman-teman, padahal sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan bandel. Tuhan memakai pemerintah, ya, Tuhan bisa aja pakai pemerintah supaya kita ada di rumah. Ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa hari-hari ini kita disuruh di rumah? Ya, malah kita nggak betah. Ya, pasti ada rencana dan rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan sedang memperbaiki dalam kehidupan kita. Ya, mungkin hari-hari ini, ya, kalau di keluarga kita tidak punya hubungan baik, makanya disuruh di rumah. Antara suami istri tidak punya hubungan baik, makanya Tuhan suruh pulihkan dalam keluargamu. Istrimu, suamimu, terus lakukan, ya, supaya ada hubungan baik. Mungkin kurun waktu yang lama nggak pernah di rumah, masing-masing di luar, masing-masing ada di rumah, ada di luar, makanya tidak nyambung terus dalam kehidupannya. Selalu ada pertengkaran, ya, antara suami istri. Kita tidak memperbaiki hubungan, mungkin dengan anak yang selalu kita tinggal. Kita tidak memperhatikan anak waktu dia sekolah. Kita tidak memperhatikan anak ketika anak berpergian. Nah, kita kehidupan di rumah hanya egonya masing-masing, ya. Ego anak sekolah ya anak sekolah, egonya seorang suami ya seorang suami, ego seorang istri ya dia punya egonya masing-masing. Nah, hari-hari ini Tuhan merencanakan yang terbaik supaya kita kumpul di rumah. Kumpul di rumah itu bukan hanya cuma bikin-bikin kue, saudara. Bukan makan-makan enak, saudara, dikasih Tuhan. Ya, kita jangan cuma dikasih waktu Tuhan. Kita dikasih waktu Tuhan di rumah, bikin kue. Hari ini kita bikin kue bacang. Hari ini kita bikin kue sus. Hari ini kita bikin kue lapis. Besok kita bikin kue apalah judulnya. Pokoknya setiap hari kita bikin kue terus setiap hari. Tidak melakukan sesuatu yang terbaik. Tidak membangun hubungan yang terbaik dalam keluarganya. Nah, saya mau katakan Tuhan merencanakan kita ada di rumah supaya kita hubungan kita menjadi baik. Antara suami mungkin dulu tidak ada hubungan baik, diperbaiki. Ya, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua, anak dengan keluarga, semuanya kita harus saling membangun hubungan baik. Saya percaya ketika kita ada di rumah pasti ada rencana Tuhan buat kita semua. Mungkin hari-hari ini kita dengan sibuk dengan pekerjaan, sehingga kita lupa membangun hubungan baik dengan Tuhan. Ya, ketika kita sibuk bangun pagi-pagi, kita lupakan Tuhan. Habis mandi, sarapan pagi, kita pergi bekerja. Nah, Tuhan menginginkan kita supaya kita membangun hubungan lebih baik. Setiap hari, hari-hari ini saya setiap pagi tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Mulailah hari ini saudara kasih Tuhan, membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Ya, punya kasih yang mula-mula, punya roh yang menggebu-gebu mencari Tuhan. Nah, ketika saudara kasih Tuhan, Tuhan merindukan kita punya hubungan baik. Ketika saudara mungkin berdoa masing-masing di rumah, Tuhan merindukan kita bersekutu dengan baik. Antara suami, istri, anak-anak berkumpul bersatu, ya, supaya kita ada keeratan, ada keunitian, berdoa bersama-sama. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan inginkan, saudara kasih Tuhan. Sehingga kita kita sadari bahwa Tuhan merencanakan buat setiap keluarga lepas keluarga menjadi pulih. Nah, saya berpikir 2 bulan ini kita sudah memperbaiki dengan Tuhan, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, memperbaiki dengan keluarga. Saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita mulai hari ini, ya, kita belum tahu nih kapan waktunya bencana ini akan berakhir, tapi Tuhan kasih kita kesempatan masih ada di rumah. Cobalah membangun hubungan setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap hari. Kita punya jam untuk Tuhan, kita punya waktu untuk Tuhan. Ya, jangan waktu kita habis kita hanya melakukan sesuatu. Ya, bolehlah kita bikin kue, habis kita bikin kue, kita bersekutu, habis makan, kita mulai coba merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Coba kita mengajari anak-anak bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, hidup dalam sopan santun, hidup yang punya etika.
Nah, hari-hari ini kan banyak orang kehidupannya tidak punya etika yang baik. Ya, anak-anak nggak punya etika yang baik. Sekarang kesempatan kita di rumah mengajar anak-anak punya etika. Ada sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita lupa. Ya, karena kesibukan kita lupa. Keadaan rumah kita bisa hancur. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar, cuman kita jangan penuh terserah, ya. Kita jangan pasrah, karena terserah dan pasrah itu bukan jalan keluar buat kita. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan buat kita semua, apakah kita mau hidup pasrah aja dengan keadaan seperti ini? Kalau saudara pilih pasrah, artinya kita menyerah. Ya, kalau keadaan COVID-19 ini tidak berakhir, kita hanya pasrah. Ya, pasrah itu memberikan satu arti bahwa tidak berbuat apa-apa. Orang pasrah itu, ya sudahlah, saya pasrah aja dengan keadaan ini. Tidak berusaha, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak mau berpikir secara positif, tapi pikirannya negatif, tidak mau berdoa, pesimis, ya, kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan akal budi. Orang menjadi stres, ya, kehilangan akal. Kita hidupnya hanya pasrah. Ya sudahlah, keadaan ini kan sudah seperti ini. Mau diapain lagi? Nah, kita nggak mau berusaha. Padahal Tuhan pesan supaya kita ada di rumah, kita berusaha melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita mempunyai waktu kesempatan bangun pagi-pagi jam 4, jam 5 kita berdoa kepada Tuhan. Itu usaha kita. Ya, seperti Ayub. Dia tidak mau pasrah, tidak terserah, tapi dia penuh berserah kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam seperti apapun, dia tetap berserah penuh kepada Tuhan. Ya, kalau kita cuma pasrah dengan keadaan seperti hari-hari ini, ya, yang penting sudah makan kenyang, yang penting pemerintah sudah kasih sembako, kita sudah puas. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, mau berapa lama kita bertahan seperti ini? 2 bulan aja sudah hancur, ekonomi kita hancur. Pekerjaan, orang yang punya pekerjaan sehingga tidak punya pekerjaan. Orang yang usaha hari-hari itu tidak punya usaha lagi, pekerjaan apa lagi. Ya, bahkan orang udah kehilangan apapun. Mereka sudah menjual. Ya, saya melihat banyak orang sehari-hari dengan kebutuhan setiap hari yang sangat besar. Ada yang menjual emas di toko emas, saya lihat. Ada yang menjual HP karena kebutuhan hidup. Nah, kita jangan hanya pasrah dalam keadaan seperti ini. Jangan cuma terserah. Saya mau katakan, kita jangan bandel, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau cepat pulih, kita jangan bandel. Jangan sering-sering keluar rumah. Kalau keluar rumah boleh, kalau ada perlunya aja. Ya, belanja ke pasar, setelah itu kita pulang. Ya, di rumah kita berkumpul lagi bersama dengan keluarga. Terus kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, cuman jangan hidup kita hanya perlu, jangan pasrah. Ya, kalau kita pasrah tidak melakukan sesuatu. Makanya saya mau katakan supaya kita jangan hanya pasrah. Ya sudahlah, kan ini sudah terjadi, mau diapain lagi? Itu omong kosong, saudara kasih Tuhan. Kita sebagai manusia dikasih akal budi sama Tuhan. Kita harus berjuang, ya, melawan COVID ini. Saya setiap hari berdoa kepada Tuhan, ya, supaya apa? Supaya virus ini cepat berlalu. Ya, supaya virus ini diangkat oleh Tuhan. Saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya berserah penuh kepada Tuhan, kapanpun waktunya Tuhan. Ya, yang penting saya sudah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Ya, saya berdoa buat bangsa negara agar dimampukan para pemimpin bangsa negara kita menuntaskan masalah ini. Ya, bangsa kita sedang diuji, negara lain juga sedang diuji. Ya, bahkan setiap jemaat-jemaat juga diuji. Sampai hari-hari kita masih belum bisa bergereja di gereja untuk beribadah. Tapi kita diuji, tahankah di rumah terus kita beribadah? Nah, saya mau katakan kita makanya jangan hanya hidup kita pasrah dan terserah, tapi penuh berserah kepada Tuhan. Berjuang sekuat tenaga kita. Lewat apa? Senjata yang paling ampuh dalam dunia ini hanyalah doa, saudara kasih Tuhan. Nggak ada lain lagi. Doa melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Doa dapat menembus segala sesuatu. Doa dapat merobohkan benteng-benteng yang menghalang kita. Saya mau katakan hanya lewat doa, saudara kasih Tuhan. Makanya membangun hubungan terus dengan Tuhan dan penuh berserah. Nah, sedangkan kalau kita berserah berarti kita mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kita belajar seperti Ayub, hidupnya yang penuh berserah, ya.
percaya sepenuhnya pada rencana dan pimpinan Tuhan. Apapun keadaanmu, berpikirlah positif. Ya, kejadian seperti hari ini, berpikiran positif. Jangan berpikir negatif. Jangan berpikiran macam-macam. Ya, ada orang berpikir macam-macam. Wah, ini bencana nih berkepanjangan, mungkin sudah tidak ada waktu lagi. Nah, semua kata kita berpikiran positif. Ini pasti ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan. Tuhan mau bawa kita supaya kita semua masuk dalam kerajaan surga. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Makanya hidup kita harus penuh. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Ya, berserah pada Tuhan, percaya sepenuh dengan rencana dan pimpinannya. Jadi jangan kita dipimpin oleh orang hari-hari ini. Ada banyak orang dipimpin dengan roh kegelapan. Ya. Dia tanya sana sih dengan orang pintar, supaya orang pintar itu menuntun dalam kehidupannya. Wah, nanti di hari Kamis ada kejadian seperti ini, nanti di bulan ini, hari ini, jam ini ada kejadian seperti ini. Kita dituntun oleh roh jahat, bukan roh kudus. Kita jangan mau serah kasih Tuhan. Hari-hari ini iblis sangat gencar. Ketika kita lemah dalam keadaan yang kita hidupnya terserah dan pasrah, iblis hari-hari ini sedang gencar merobohkan temboknya kehidupan kita. Supaya kita roboh, kita hancur, kita jatuh berkeping-keping. Tapi saya mau katakan, kalau hidup kita penuh berserah pada Tuhan, maka imanmu semakin kuat, kita semakin teguh, kita semakin hidup kita semakin kuat, semakin sehat dalam iman kita. Rohaninya kita semakin bertumbuh, semakin baik. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, saya mau katakan pagi hari ini berpikiran positif, yakin dan percaya Tuhan akan selalu memelihara kita, menyertai kita, dan melindungi kita. Kalau kita, hidup kita penuh berserah kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengutip perkataan Ayub, dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah? Coba. Dia berbicara sama istrinya. Apakah, ya? Dia bilang, sudah kasih Tuhan, kalau kita mengutip, dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau yang buruk? Artinya, Ayub berbicara dengan istrinya, apakah kamu menerima yang baik saja, yang buruk tidak mau? Tapi Ayub memilih, walaupun keadaannya buruk, keadaannya susah, ya, dia tetap memilih pada Tuhan. Kenapa? Dia tidak mau lari daripada Tuhan. Walaupun keadaannya yang sangat hidup dalam tertekanan, hidupnya yang penuh dengan goncangan, hidup yang penuh dengan kesakitan, ya, dia menerima apapun yang buruk dalam keadaan apapun dia terima dari Tuhan. Nah, saudara Tuhan, Ayub pilih kehidupan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa kita hanya menuntut? Ya, kehidupan kita manusia kadang-kadang hanya menuntut supaya cepat menjadi lebih baik, ya, supaya cepat menjadi pulih. Nah, saya mau katakan inilah keegoisan manusia, hanya menuntut supaya pemerintah menuntaskan masalah ini, menuntut supaya setiap kehidupan pemerintah yang bertanggung jawab. Harusnya kita berikut bertanggung jawab secara kasih Tuhan. Ya, pemerintah menjalankan apa yang menjadi bagian dia. Kita juga harus melakukan apa yang diperintahkan, dan kita lakukan bagian kita yang terbaik untuk membantu pemerintah, ya, supaya masalah ini cepat tuntas. Nah, oleh Tuhan, kita jangan cuma menuntut, ya. Ayub memilih kehidupan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Nah, tinggal kita bagaimana. Kalau kita hanya hidup penuh terserah, pasrah, ya nggak ada jalan keluar. Jalan buntu buat kita semua. Kapan berakhir kita tidak tahu, ya. Bahkan kita bisa mati konyol, saudara kasih Tuhan. Saya mau katakan, ya, hari ini memang hidup ini memang tidak selalu nyaman dan mulus. Kadang ada riak-riak kecil, kadang ada badai besar yang menghantam perahu kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Mungkin di tahun ini kita banyak mengalami hal-hal yang buruk, ya. Di awal tahun yang baru, di tanggal 31 masuk Januari, di tanggal 1 hari yang pertama itu, saya masih teringat ketika banjir besar melanda di Jakarta, Jabodetabek, bahkan seluruh daerah, ya. Saya melihat ada banyak mobil yang dibawa oleh arus, rumah orang ada banyak yang tenggelam. Itu sudah menandakan bahwa dari awal tahun 2020 ada masalah yang begitu banyak menghantam kehidupan kita. Kenapa kita tidak menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir? Hari-hari ini adalah hari akhir zaman.
Kita hari-hari ini harusnya kita semakin punya sikap dalam hidup kita. Kenapa? Oh ya, dari Januari sampai hari ini sudah banyak kejadian menimpa bangsa kita, menimpa dunia. Kenapa kita tidak sadar? Malah kita dengan ego kita terus dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, di awal yang pertama kita mengalami banjir yang luar biasa. Masuk di bulan Maret kita mengalami virus yang menggoncangkan dunia, ya, bahkan ke seluruh dunia. 200 negara lebih hari-hari mengalami goncangan karena virus. Di Amerika sudah 1 juta orang lebih yang terkena COVID. Yang mati sudah sekian ratus ribu. Indonesia, bahkan yang negara-negara lain, coba kita lihat, setiap hari menelan korban. Nah, saya mau berpesan pagi hari ini, ya, kalaupun ada virus yang hari-hari menyebar kemana-mana, ya, yang juga menularkan, cobalah kita belajar, ambil sikap yang terbaik, ya, jangan sampai kita mempunyai pikiran negatif terus, tapi cobalah kita punya sikap yang terbaik untuk kita di tahun 2020 ini, ya, 2 bulan akhir-akhir ini kita mengalami goncang luar biasa. Kita sadari bahwa apa sih selama kehidupan kita yang kita perbuat, apakah kita tidak memperbaiki hubungan kita sama Tuhan? Apakah kita tidak berdoa kepada Tuhan? Apakah kita selalu membuat yang jahat-jahat saja sehingga dunia ini menjadi seperti ini? Kita harus sadari Tuhan, saudara Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa. Hari ini ada perjamuan kudus. Ya, setiap kita akan menerima perjamuan pagi hari ini. Ketika Yesus berkorban di kayu salib, saudara Tuhan, dia menebus dosa-dosa kita. Ya, dia rela korbankan jiwanya untuk selamatkan kita. Nah, hari ini biarlah supaya Tuhan menyelamatkan kita jangan berbuat dosa lagi dalam kehidupan kita, ya. Namun kita mau belajar seperti Ayub, ya. Walaupun harus menanggung penderitaan yang luar biasa, semua bisnisnya hancur, saudara kasih Tuhan. Bisnis Ayub semuanya hancur, ya. Harta bendanya habis semua, ya. Ditinggalin sama istrinya, bahkan anak-anaknya mati semuanya, ya. Dia menderita penyakit yang luar biasa. Setiap hari dia hanya mengeruk-geruk badannya, ya, saking sakitnya pakai beling, saudara kasih Tuhan. Begitu besar penderitaan Ayub, ya. Nah, dia mengaruk dengan beling dan kesakitan yang hari ini dialami oleh Ayub. Tetapi Ayub tetap penuh berserah kepada Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan buat kita adalah, maukah kita hidup seperti Ayub? Walaupun dalam keadaan menderita, kondisi seperti apapun, ya, keadaan yang baik dan buruk, kita terima apa adanya. Lah, kalau kita mau belajar seperti Ayub, keadaan seperti ini pun kita harus terima, ya. Keadaan apapun kita harus terima, ya. Setiap keadaan yang kita harus terima. Ayub menerima keadaan apapun, yang baik, yang buruk. Justru istrinya tidak mau menerima yang buruk, maunya yang baik saja. Nah, itu saya mau katakan tadi, istri Ayub terlalu egois, dia terlalu sombong, dia terlalu angkuh dalam kehidupannya. Kita jangan belajar seperti Ayub, jangan istri Ayub, tapi belajar seperti Ayubnya, ya. Dua, yang kehidupannya penuh berserah menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup yang saleh, jujur, dan sabar, ya. Yang keempat adalah tidak mengotori bibir kita, lain perkataan, dan tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita mau ikutin pengalaman hidup seperti Ayub, ya, pasti ada jaminannya, saudara kasih Tuhan. Jaminannya adalah hidup kita dipulihkan, ya. Yang kita doakan selama ini, Tuhan pulihkan. Bangsa kita yang kita doakan, Tuhan pulihkan. Ya, saya mau katakan pendidikan dipulihkan. Keluarga yang sudah lama berpisah dipulihkan. Orang yang berusaha hari-hari ini mengalami goncangan dalam usahanya dipulihkan oleh Tuhan. Semua keadaan kita yang hari-hari ini mengalami banyak masalah, Tuhan akan pulihkan. Pekerjaan saudara yang kena PHK, Tuhan akan pulihkan. Ya, saya mau katakan kalau kita mau belajar seperti Ayub yang hidupnya penuh berserah, maka hidup kita ada jaminannya. Semuanya dipulihkan dan kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara Tuhan, ingat pagi hari ini menjadi pesan-pesan firman Tuhan. Ya, ini di akhir pada khotbah saya pagi hari ini, supaya hidup kita jangan asal-asalan, jangan terserah dan cuma jangan pasrah, tapi hidup kita penuh berserah kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya hari ini, pagi hari ini, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan lakukan supaya hidupmu, engkau punya semangat hidup yang luar biasa, punya semangat
roh yang menggebu-gebu mencari Tuhan, ya, mulai dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menerima perjamuan pagi hari ini. Saya mengundang buat semua yang ada di rumah, mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan pagi hari ini. Saudara yang di rumah saat ini, engkau membawa anggur, membawa roti untuk kita menerima perjamuan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya saudara di rumah sudah mempersiapkan, dan kita akan menerima perjamuan pagi hari ini untuk memperingati sengsara Yesus di kayu salib, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Tuhan baik adanya. Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik buat kita. Dia rela berkorban di kayu salib hanya menebus dosa-dosa perbuatan kita. Dia rela berkorban di kayu salib hanya untuk kita semua. Dia rela mati, korbankan jiwanya, selamatkan kita. Dan pagi hari ini, biarlah setiap kita akan menerima, memperingati sengsara Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini, bila setiap kita akan menerima perjamuan dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur dan kita berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, apakah setiap kita yang di rumah sudah masing-masing memegang roti dan anggur di tangan kita? Kita sama-sama berdiri dan kita akan menerima perjamuan pagi hari ini sebagai tanda kita memperingati sengsara Yesus di kayu salib. Apa sudah menerimanya? Yang di rumah, yang sudah memegangnya, kita mau terima perjamuan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, lalu mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia lalu mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah bersama tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang kita ucap syukur adalah perjanjian yang darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang di rumah, saudara boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Syukur. Terima kasih. Saudara yang di rumah, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Syukur. Terima kasih. Haleluya, syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, syukur bagimu. Terima kasih buat pengorbanan. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Terima kasih, syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus buat setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Yang Tuhan boleh pimpin dalam ibadah kami, saat kami boleh naikkan pujian, penyembahan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami sudah melakukan perjamuan pagi hari ini, yang semuanya Tuhan kami lakukan semua untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Bila kami terus boleh menyerahkan hati Tuhan, dan pagi hari ini hamba berdoa kepadamu ya Bapa, mohonkan berkat khusus turun Bapa, buat setiap kami yang hari ini pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang menerima perjamuan pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka dalam kondisi yang lemah, pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan. Mereka yang sakit hari ini di bagian apapun dalam tubuhnya, kami berdoa Tuhan yang melawat dengan bilur-bilur Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sedih Tuhan hari-hari ini Tuhan, Engkau hibur mereka Bapa, agar mereka boleh bersuka cita Bapa, terus ada bersama dengan Engkau Bapa. Mereka yang penuh dengan pergumulan hidup sehari-hari ini Bapa, mereka yang menderita dalam setiap kehidupan Bapa, mungkin hari-hari mereka tidak bekerja Bapa, mungkin mereka tidak berusaha Bapa. Kami berdoa Bapa, biar Tuhan tolong mereka Bapa, agar Engkau pulihkan dalam keadaan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka Bapa, yang mereka lakukan Bapa, agar semua Tuhan yang pulihkan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, bila damai sejahtera Allah, sukacita penuh surga menyertai keluarga besar GBI Pondok Gede Plaza Baru, keluarga lepas keluarga, dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini setiap kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa yang diberkati, kata sama-sama amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Mari saudara, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah takut melangkah. Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Dan kita sudah diberkati firman Tuhan, dan kita sudah diberkati juga dengan perjamuan pada pagi hari ini. Dan kita selalu mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita senangkan hati Tuhan. Kita terus setia kepada Tuhan. Seperti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyata Dia berkorban untuk kita di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita akan berdoa, dan nanti kita akan menerima berkat melalui hambanya. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami rasakan ada kekuatan yang baru yang Kau berikan buat kami dalam setiap isi firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar selalu menjadi berkat dan berikan kami selalu kekuatan untuk melangkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan memberkati hamba-Mu, melindungi hamba-Mu dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Karayon kami, Pak Wi, beserta dengan wakilnya. Tuhan jaga, Tuhan memberkati setiap usaha keluarga. Apapun yang dilakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan,
buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Rudi Cia dan Wakil Bapak Popeng. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirim kedua hamba-Mu di GBI Pondok Gede Plaza baru ini. Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, untuk terus menuntun kami dalam setia akan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati dalam setiap keluarga, bahkan pekerjaan, usaha, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Dan berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang ekstra padamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus Tuhan, tak putus-putusnya kami mendoakan untuk bangsa kami yang tercinta ini. Ada lawatan, ada jamahan Tuhan, ada pemulihan Tuhan bagi bangsa kami. Kami percaya kami akan lalui ini bersama-sama dengan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami berikan kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus dalam kondisi ini Tuhan. Tapi kami mau terus taat dan setia. Melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kami terima. Dan kami mau kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang setia. Jemaat-jemaat yang terus mencari Tuhan. Mungkin juga ada jemaat yang baru hadir bersama-sama dengan kami. Untuk beribadah bersama kami di GBI Pondok Gede Plaza baru. Tuhan Yesus memberkati. Kuatkan para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar mereka terus berpegang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, oh sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Surah kasih Tuhan, saat ini yang ada di rumah, kita mengucap syukur telah mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan perjamuan kudus di waktu pagi hari ini. Biarlah sebelum kita berpisah satu dengan lain, setiap kita akan menerima berkat-berkat dari Allah Bapa di surga. Yang saat ada di rumah saat ini, kita sama-sama berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat dari Allah Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa damai sejahtera. Sukacita penuh dari surga. Maka kasih karunia Tuhan yang terus boleh menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai. Dan kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Mari kita ini berkati, kita kata sama-sama. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.